Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berjumpa kembali di sini mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, belajar tentang ilmu agama kita, dan alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan kedua di pembahasan kita tentang khutbahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di haji perpisahan. Ya, di kajian yang lalu kita sudah membahas mukaddimah dan juga 5 poin dari isi khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga itu semua bermanfaat buat kita. Insya Allah sebentar lagi akan kita ulang kembali ya. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ulang sedikit poin-poin yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kita agar kita semangat selalu memiliki motivasi untuk belajar ilmu agama Islam ini. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, khudhu minal ilmi. Ya, Rasulullah, wahai manusia, ambillah ilmu ini, ilmu agama ini jangan lupa sebelum ilmunya dicabut, kata Rasulullah SAW. Sebelum ilmunya itu diangkat. Dan kita tahu maksudnya ilmu dicabut, yaitu para ulamanya, para pengemban ilmu mati. Ya, nunggu apa lagi? Itu juga yang dikatakan oleh ya Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya, kata beliau, Mali arakum yadhabu ulama'ukum wa la yata'allamu juhalukum. Kenapa aku melihat kalian tidak belajar-belajar, sedangkan ulama kalian mati satu demi satu ya. Ta'allamu, kata dia, belajarlah. Karena pahalanya yang mengajar dan yang belajar pahalanya sama. Selanjutnya, poin yang kedua yang sudah kita sampaikan adalah haramnya darah, ya, haramnya harta dan harga diri kaum muslimin. Ya, tidak boleh kita sembarangan menumpahkan darah kaum muslimin, ambil harta yang dimiliki oleh kaum muslimin semau kita, ya, dengan dolim kita ambil, rampas semau kita, atau kita curang, mengambil harta mereka, tidak boleh, haram. Dan juga al-a'rad, harga diri mereka, ya, harga diri kaum muslimin itu harus dijaga. Tak boleh kita sembarang menumpahkan darah, tidak boleh juga kita mengambil harta mereka semau-mau kita, dan juga kita dilarang untuk merusak atau mencabik-cabik harga diri saudara muslim kita. Adapun eh, masalah darah, yaitu membunuh ya. Ada apa sedikit bunuh, ini sedikit-sedikit bunuh. Atau kita menyebarkan fitnah sehingga ada satu kaum dengan kaum yang lain saling bunuh satu dengan yang lain, ya tidak boleh, ini berbahaya. Ya, karena haram darahnya kaum muslimin dan perlu dijaga dengan baik. Jangan sampai ada pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Yang selanjutnya, harta. Tidak boleh kita ngerampas, ngambil, mencurangi, mendolimi kaum muslimin dan mengambil harta mereka. Tidak boleh. Haram buat kita harta-harta kaum muslimin. Banyak orang korupsi, itu ngambil harta kaum muslimin. Itu bisa jadi makan harta orang zalim. Tidak boleh. Ada orang yang bermuamalahnya tidak benar, ya, nipu orang, ngambil harta orang, nipu. Tidak boleh. Haram, kata Rasulullah SAW. Ditekankan oleh Rasulullah SAW tiga, darah, harta, dan yang terakhir adalah harga diri. Ya, kita suka gibahin orang, kita suka hina orang, kita suka ganggu, ya, menginjak-injak kehormatan orang. Ini semua diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan penjelasannya sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Poin yang ketiga adalah wasiat Rasulullah kepada para istri. Ya.
Ya, wasiat Rasulullah ditujukan kepada suami agar menjaga dengan baik istri-istrinya. Yang kata Rasulullah SAW, fattakullah fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah tentang istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, karena kalian ya mengambil menikahi mereka semua itu dengan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian mengambil mereka itu dengan amanat Allah Subhanahu wa taala. Itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian halalkan kemaluan-kemaluannya dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas di sini bahwasanya wasiat dari Rasulullah SAW salah satunya adalah untuk suami agar berhati-hati sama istrinya, jangan sembarangan, jangan berlaku semau-mau, jangan mendolimi istrinya. Ya, istri itu adalah eh, amanat dari Allah Subhanahu wa taala bagi suaminya, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, karena saat kita menikah kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hadir para malaikat di acara pernikahan itu untuk menyaksikan akad nikah itu. Subhanallah. Jadi hati-hati para suami tentang hak-hak istri dan kewajiban-kewajiban suaminya harus dijalani. Jangan sampai kita berbuat dolim kepada istri-istri kita, kita berbuat semena-mena kepada istri-istri kita. Poin yang keempat yang sudah kita jelaskan juga yaitu ibtal umur al-jahiliyah. Ya, Rasulullah SAW yang menghapuskan perkara-perkara jahiliyah. Ya, seperti apa perkara jahiliyah? Masalah dima, bunuh-membunuh satu dengan yang lain. Ya dulu orang jahiliyah kalau ada bunuh orang itu tidak ada kisos, ya sembarangan semau-mau mereka. Sama Rasulullah ini dibatalkan diganti sama yang baru yaitu dengan ada kisosnya. Kalau bunuh sengaja ada kisosnya. Begitu juga riba, muamalah yang riba tidak benar muamalahnya semua sama Rasulullah dibatalkan, tidak boleh, harus ya pakai cara yang benar yaitu yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya yang mana itu bukan dengan cara riba. Jadi muamalahnya dibatalkan, caranya juga dibatalkan, terlarang tidak boleh lagi berbuat muamalah riba. Yang kelima, dan ini pembahasan yang terakhir yang kita bahas di kajian yang lalu adalah masalah perkara-perkara yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Rasulullah SAW mengatakan, Ittaqullaha rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, jaga sholat yang 5 waktu. Wasumu syahrakum, jaga puasa di bulan Ramadannya. Wa addu zakat amwalikum, dan keluarkan hak zakat dari harta kalian, ya 2,5%. Kalau sudah zakatnya uangnya sampai ke nisab, ya 85 gram emas, ya sudah masuk ke situ dan tidak bergerak selama 1 tahun, uangnya masih ada, maka sudah wajib mengeluarkan zakat. Ingat kata Rasulullah, jangan sampai tidak keluarkan zakat. Wa ati'u amrikum, dan taatlah kalian kepada para pemimpin kalian. Yang jelas taat ya bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, tadkhulul jannata rabbik, kalian akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu 5 poin yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya. Apa saja yang sudah kita bahas? 5 poin. Ada yang bisa mengulang? Coba para jamaah. Siapa yang membantu mengulang apa yang sudah kita sebutkan dari 5 poin? Silahkan. Ana buka ya supaya tidak satu arah saja. Ada pergerakan juga di antara antum ini yang saling mendengarkan nih. Fadol, silahkan bisa raise hand nanti buka aja mic-nya. Siapa yang bisa ngulang 5 poin yang sudah kita bahas barusan? Silahkan, Fadol. Nah, coba ikut jawab Ustadz ya. Kenapa? Itu nasihat akan pentingnya menuntut ilmu yang pertama. Kemudian haramnya darah, harta, dan harga diri seorang muslim. Lalu bertakwalah kepada Allah atas istri-istri kalian. Itu amanah atas istri-istri kita. Yang keempat,
baru 3 poin. Yang keempat, Yang membatalkan keempat, perkara-perkara jahiliyah ya. ya Masalah membatalkan Quran perkara dan juga jahil. masalah riba ya. Yang kelima adalah Yang terakhir, bertakwa kepada Allah dan menjaga sholat yang 5 waktu, lima, termasuk lima hal yang masyarakat dapat memasukkan orang ke dalam surga ya. sholat. Nah, bertakwalah kepada Allah, sholat yang 5 waktu, puasa, zakat, ya, taati para pemerintah kalian atau para pemimpin kalian. Yang keenam adalah, ya, ini poin yang baru yang mau kita bahas pada malam ini. Insya Allah malam ini kita bahas dari poin ke-6 sampai poin ke-10 ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam khutbahnya, kata Syekh di sini, poin yang keenam adalah as-sam'i wa ta'ah liman waliya amral muslimin. Ya, kita mendengar dan taat kepada siapa yang memegang perkaranya kaum muslimin, yaitu siapa-siapa pemimpinnya kaum muslimin. Disebutkan dari Yahya bin Husain, qala sami'tu jaddati, aku mendengar nenekku, ya tuhadditsu annaha sami'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dia cerita bahwasanya dia suatu hari pernah mendengar Rasulullah SAW yakhtubu, sedang berkhutbah fi hajjatil wada, di haji perpisahan beliau. Dan Rasulullah mengatakan, walau istu'mila alaikum abdun yakudukum bi kitabillahi fasma'u lahu wa ati'u. Ya, kata Rasulullah SAW, jika dijadikan kepada kalian seorang hamba ya, sebagai pemimpin kalian, yang memimpin kalian, yang membawa kalian, mengajak kalian kepada Allah dan Rasulnya, fastami'u lahu wa ati'u. Maka dengarkan dia dan taati dia. Ya, ini perkara ya dalam hadis ini sangat jelas bahwasanya meskipun hamba sahaya yang jadi pemimpinnya, yang mestinya dia tidak berhak jadi pemimpin, tapi dia menang, dia bisa berkuasa dan perkaranya aman dipegang sama dia, semuanya sama dia dibuat tenang, semuanya diam, semua dia sudah berkuasa sekarang, tidak ada yang bisa menjatuhkan dia lagi, dia sekarang sudah berkuasa, maka ya, fastami'u lahu wa ati'u, katanya Rasulullah SAW, dengarkan dia dan taati dia. Meskipun mungkin dia hamba sahaya yang bahkan dirinya itu punya tuannya. Ya, kalau dia memimpin, ya, mengajak kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka isma'u, taatlah dan dengarkan dan taati, kata Rasulullah SAW. Dan ini banyak sekali para ikhwan semua Allah Subhanahu Wa Taala, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan masalah ini. Dan penjelasannya bahwasanya diwajibkan kepada para rakyat untuk taat sama pemimpinnya, tapi ada syaratnya. Ya, taatnya adalah di luar ketaatan atau di luar maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib taat selain bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemimpinnya nyuruh kita bermaksiat, kita tidak boleh taat. Tapi kalau pemimpinnya memerintahkan kita ke dalam perkara-perkara yang baik atau perkara-perkara yang sama dia dianggap baik, perkara-perkara mubah, ya seperti mungkin pakai helm misalkan, ya taat sama lampu merah, itu semuanya diwajibkan. Kenapa? Karena di situ ada masalah yang sangat besar untuk kaum muslimin. Ya, kalau kita disuruh buka aurat, kita disuruh melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam syariat, tidak boleh sama kita ditaati. Ya. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah atau taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan juga kepada para pemimpin kalian. Jelas di sini ya ayatnya para pemimpin juga masuk. Tapi di sini para pemimpin tidak eh, ada kata atiu ya ulil amri minkum, tidak. Ati Allah, bertakwa, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada para pemimpin kalian. Tidak diulang lagi kata atiu. Dijelaskan kenapa kok tidak diulang lagi? Karena taat sama mereka itu ya harus ya berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita diajak untuk tidak taat sama Allah dan Rasulnya, tidak boleh sama kita ditaati. Ya, dan juga disebutkan di sini oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ya, ulil amri ashabuhu wadawuh, bahwasanya para pemimpin orang yang memegang perkara
Ya, yaitu mereka adalah orang-orang yang memegang perkaranya kaum muslimin dan dia yang punya perkaranya kaum muslimin. Ya, dia yang jaga, dia yang ngurus urusannya. Ya, wahumul ladzina ya'muruna nas, mereka yang berhak merintahkan manusia, katanya uh, Ibnu Taimiyah. Mereka lah yang memerintah para rakyatnya. Wadzalika yashtariku fihi ahlul yaddi wal qudrah, yang mana termasuk di dalamnya orang-orang yang punya kemampuan, ahlul yad wal qudrah, ya punya kemampuan untuk memerintahkan masyarakat, menghimbau masyarakat, yang punya alat-alat dan punya orang-orang banyak yang membantu dia dalam menggulirkan pemerintahannya. Dan juga termasuk di dalamnya adalah ahlul ilmi wal kalam. Mereka adalah para ahli ilmu yang menjelaskan kepada masyarakat tentang ilmu-ilmu. Masuk ke dalam ya kata ulil amri. Falihada kana ulil amri sinfain. Maka dari itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulil amri itu ada dua macam. Ya, yang pertama adalah ulama, yang kedua adalah al-umara, ya ulama dan para pemimpin. Ya. Fa'idha salahu salahan nas. Kalau keduanya ini baik, maka insya Allah masyarakatnya baik. Wa idza fasadu fasadan nas. Kalau yang keduanya ini buruk, ya maka orang-orang semuanya, para masyarakatnya akan buruk. Ya, dan itulah ya orang-orang terdahulu dari kalangan para salafus saleh, ya mereka mengatakan laukana ini dakwatul mustajabah, kalau aku punya doa yang pasti diijabahi, ya kata dia, aku akan mendoakan pemimpin. Ya, bukan aku doa untuk diriku sendiri, aku akan mendoakan pemimpin. Kenapa? Karena kalau pemimpinnya baik, insya Allah rakyatnya baik. Akan menyebar kebaikan itu dirasakan oleh para masyarakat yang ada di bawah para pemimpin tersebut. Ya, makanya didoakan, jangan kita segan-segan untuk mendoakan para pemimpin. Ya meskipun banyak maksiat yang mereka lakukan, ada kezaliman yang mereka buat, jangan segan-segan kita untuk mendoakan mereka, ya karena kita tidak tahu hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga oleh Al-Imam Asy-Syaukani, ya dalam tafsirnya saat menafsirkan kata ulil amri, kata Imam Syaukani adalah al-a'immah was-salatin, mereka adalah para imam-imam dan juga para sultan-sultan, ya para penguasa, wal qudat, para hakim-hakim, wa kullu man kanat lahu wilayah, dan semua yang punya wilayah, yang punya kekuasaan, punya tempat dan punya kekuasaan syar'i, la wilayata taghutiyah, ya. Dan atau la wilayata atau la wilayatun taghutiyatun, yang mana wilayahnya itu bukan wilayah taghutiyah, wilayah yang tidak syar'i, wilayah yang melanggar perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Wal murad ta'atuhum fi ma ya'muruna bihi wa yanhauna anhu ma lam takun ma'siyah. Dan maksud dari taat kepada mereka adalah taat kepada perkara-perkara yang bukan maksiat. Jadi kita taat sama mereka ada batasnya, tidak tidak ada taat secara mutlak selain taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi taat harus kepada taat yang mutlak itu kepada Allah dan Rasulnya, bukan taat kepada manusia. Adapun taat kepada manusia yang lain itu dikaitkan dengan ketaatan dan Allah dan Rasulnya. Kita diperintahkan untuk maksiat, kita disuruh untuk berbuat kesyirikan, kita disuruh durhaka sama orang tua, kita disuruh buka aurat, kita disuruh minum khamr, kita disuruh berbuat dolimi orang. Jangan taat, tidak boleh, haram hukumnya. Tapi perkara-perkara yang baik, kita diwajibkan untuk taat kepada mereka. Dan juga para jamaah yang subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan oleh Syekh Ibn Baz, rahimahullah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mewajibkan kita untuk taat kepada mereka para pemimpin di luar maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, alal mar'il muslim, pada setiap muslim, as-sam'i wa ta'ah, agar mendengar dan taat, fima ahabba wa kariha, dia taat dan mendengar atas apa-apa yang dia senang atau dia yang tidak senang. Illa an yu'mar bima'siyatin, kecuali kata Rasulullah diperintahkan untuk maksiat. Fa'idha umira bima'siyah, kalau dia memerintahkan untuk maksiat atau dia diperintahkan untuk bermaksiat, fala sam'a wala ta'ah, tidak boleh kita dengar dan tidak boleh kita taat. Muttafaqun alaihi, hadisnya muttafaqun alaihi.
Ya. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Isma'u wa ati'u, ya wa in istamala alaikum abdun habasyiyun, karena ra'suhu zabibah." Ya, taatlah dan dengarlah meskipun yang memimpin kalian itu abdun, hamba sahaya yang hitam legam, ya yang seperti di kepalanya itu rambutnya seperti apa? Kepalanya seperti zabib. Zabib itu kayak kismis ya. Rambutnya meliut-liut tak jelas, kepalanya ya, kempes-kempes sininya, ya budak hamba sahaya. Disuruh taati. Asal apa tadi syaratnya? Tidak boleh taat kepada maksiat. Taat dalam rangka maksiat itu diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dari bentuk taat kita kepada para pemimpin, kita juga harus menjaga ya, kehormatan mereka. Jadi saat seseorang melihat ada kesalahan yang dibuat oleh seorang pemimpin, kita punya hak untuk menasihati mereka. Ya, kita berhak untuk menasihati mereka, tapi bukan sembarangan nasihat. Rasulullah sudah kasih tahu nasihatnya dalam satu hadis. Kata Rasulullah SAW, "Man arada an yansaha lidhi sultan." Barang siapa yang ingin menasehati ya para penguasa, fala yubdi alaniyah. Jangan dia nasehatin terang-terangan di depan pengawas. Walakin kata Rasulullah akan tetapi ya khud biyadihi. Dia pegang tangannya. Fayakhlu bihi. Dia berdua sama pemimpin tersebut dengan sultan tersebut. Fa'in kubila minhu fadak. Kalau itu diterima nasihatnya, maka ya itu sudah. Itu yang dia mau, alhamdulillah diterima nasihatnya. Wa illa, itulah. Ya, qad addalladzi alaihi, dia sudah sampaikan apa yang harus dia sampaikan. Ya, dia sudah nasihati, diterima alhamdulillah, tidak diterima ya sudah. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Kalau dia benci sama pemimpinnya, ada sesuatu atau banyak hal yang dia benci dari pemimpinnya, maka bersabarlah. Kata Rasulullah SAW. Rasulullah yang nyuruh sabar. Ya, dan juga Rasulullah SAW sudah ngasih tahu. Ya 1440 tahun yang lalu, kata Rasulullah SAW, "Innakum satarawna ba'di usratun atau asaratun." Kalian akan menjumpai setelahku, ya usratun. Ya para pemimpin-pemimpin yang semena-mena, pakai hawa nafsunya, ya berantakan semua dibuat, dia zolimi, dia ambil yang mau dia ambil, dia main ke sini main ke sana, semua mau dia berbuat. Rasulullah sudah kasih tahu itu, kalian akan temui itu nanti, ya wa umurun tungkiruna, dan kalian akan lihat perkara-perkara yang kalian ingkari itu, perkara-perkara yang mungkar yang dibuat sama mereka para pemimpin. Kata para sahabat, ya Rasulullah, fama ta'muruna, gimana ya Rasulullah perintahmu untuk kalian, perintahmu untuk perintahmu untuk kami kalau kami temukan itu kelak saat Rasulullah sudah meninggal dunia. Apa yang harus kita buat? Sahabat tanya. Kata Rasulullah SAW, tu'addun al-haqqa alladhi alaikum. Ya, kalian kerjakan. Ya, kewajiban kalian, berilah hak-hak mereka atas kalian. Ya, kasihlah hak pemimpin itu. Ya, wa tas'alullah alladhi lakum. Dan mintalah kalian kepada Allah hak kalian. Kalau kita didolimi, kita digencet, kita diambil, ya, disuruh buat, ya, atau dia mendolimi kita, kata Rasulullah, kasih. Ya, hak dia kasih. Dan adapun hak kalian yang didolimi sama dia, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya berarti ya kita ya disuruh bersabar oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan kita akan temui ya zaman-zaman itu datang, ya dan Rasulullah sudah kasih tahu. Bukan Rasulullah meninggal terus Rasulullah tidak kasih tahu itu semua. Rasulullah sudah kasih tahu bahwasanya kalau kalian melihat besok itu perkara-perkara kemungkaran, perkara-perkara tamak hawa nafsu yang dilakukan mereka orang-orang yang memimpin, ya kata Rasulullah SAW, tu'adduna al-haqqal ladzi alaikum. Ya. Apa beban hak yang harus kalian kerjakan, kerjakan. Perintah dari ya pemimpin kalian itu, ya kasih haknya dia. Dia minta hak apa, kasih. Watas'alullah alladzi lakum. Dan mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hak kita diambil sama dia, kita didolimi sama mereka, silahkan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hak-hak kita.
Ya, bisa sama Allah diganti di atas muka bumi ini, bisa jadi hitung-hitungan nanti di akhirat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah diam jika ada yang berbuat kezaliman, sama Allah tidak dibiarkan begitu saja. Dibalas, ya, entah di dunia atau di akhirat. Ya, selanjutnya, ya, para ikhwan subhanahu Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketujuh adalah ad-da'watu li hamalatis sunnah bin nudrah. Bahwasanya Rasulullah SAW mendoakan ya orang-orang yang menghafal hadis-hadis Nabi SAW agar dicerahkan wajahnya dan dibaikkan wajahnya. Rasulullah SAW ya bersabda, "Nadzarallahu mra'an." Allah SWT akan mencerahkan ya wajah orang-orang yang sami'a maqalati, yang mendengar ucapanku, fawa'aha, dia pahami dan dia hafalkan. Tsumma addaha, lalu dia sampaikan ila man lam yasma'ha, kepada orang yang belum mendengarnya. Rasulullah SAW ngomong, ya ini ada fadilah bagi mereka orang-orang yang belajar hadis, yang menghafalkan hadis-hadis Nabi SAW dan disampaikan lagi ke orang lain. Fawa'aha, dia dengarkan itu, dia fahami, dia hafalkan, summa addaha ila man lam yasma'ha, lalu dia sampaikan ke orang yang belum mendengar hadis tersebut. Karena kata Rasulullah SAW, farubba hamili fikhin la fikha lahu. Karena bisa jadi ada orang-orang, ya orang-orang yang paham agama ini, tapi mungkin dia kurang paham, perlu dikasih tahu. Ya. Warubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Dan bisa jadi banyak orang-orang yang bawa hadis Nabi ngasih tahu ke orang yang lebih tahu dari dia. Ada orang yang lebih tahu ilmu fikih dari dia, tapi belum dengar hadis Nabi yang ini dan dia kasih tahu ke situ. Ya. Bisa jadi Syekh itu ya tahu 1.000 hadis. Kita tahu lima. Lima yang kita tahu, si Syekh ini tidak tahu yang 1.000. Dia cuma tahu 1.000, dia belum tahu yang lima ada di kita. Tidak masalah kita sampaikan yang lima kepada dia. Ya, jadi seperti itu. Dan ini terdapat ya kemuliaan bagi orang-orang yang menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Didoakan sama Nabi semoga dicerahkan wajahnya. Ya, barang siapa yang mendengar, ada hadis yang lain disebutkan dengan riwayat yang sedikit berbeda kata-katanya tapi maknanya sama, ya nadarallahu ra'an sami'a minna haditsan. Semoga Allah mencerahkan wajah orang-orang yang mendengar hadis kami, kata Rasulullah SAW, fahafidhahu, dan dihafalkan, hatta yuballighahu ghairahu, sampai dia sampaikan ke orang yang lain. Fa innahu rubba hamil fikhin laisa bifaqih. Bisa jadi orang yang mengemban ilmu fikih itu tapi dia tidak tahu ya masalah ini. Warubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu. Dan bisa jadi kalaupun orang itu sudah tahu fikih, sudah ngerti fikih, dia kasih tahu ke orang yang lebih tahu, tidak masalah. Ya. Bukan berarti orang yang lebih tahu semua, lebih banyak ilmunya, tahu semua gitu, belum tentu. Jadi sampaikan aja. Jadi ini kabar dari Rasulullah bahwasanya kalau bisa kita menghafal hadis-hadis Nabi itu sesuatu yang mulia dan didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di poin yang ketujuh ini, ya di poin yang ketujuh ini digabung dengan poin yang bawahnya, ya, yaitu Rasulullah SAW bersabda, ya ini poin yang ke-8 ya. Poin yang ketujuh tadi Rasulullah SAW mendoakan orang-orang yang menghafal sunnah-sunnah Nabi. Ya. Di poin yang ke-8 adalah judulnya salah satu la yaghillu alaihinna qalbul muslim. Ya, ada 3 hal yang tidak uh, membuat hati-hati orang miskin itu, orang-orang muslim itu hasad, atau orang-orang miskin itu berkhianat, orang-orang muslim itu berkhianat. Ya, ada 3 hal yang diharap bisa membuat ya, atau tidak membuat hati-hati orang muslim lain itu hasad dan tidak membuat orang-orang muslim itu khianat. Ada 3. Disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amalan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini baik untuk diri seorang muslim, ya, menjauhkan diri dari yang namanya hasad, dari yang namanya khianat, yaitu mengikhlaskan amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa munasahatu wulatil amr, dan menasehati para pemimpin. Ya, caranya sudah dikasih tahu tadi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, waluzumul jamaah, dan kita selalu bersatu dengan jamaah kaum muslimin. Jangan kita keluarkan diri kita dari jamaah kaum muslimin. Yaitu 3 hal yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ini poin yang ke-8. Dan di poin yang ketujuh, ya,
Kita kembali lagi dari poin ke-8, kita kembali lagi ke poin yang ke-7. Karena hadisnya poin yang ke-8 itu yang kita baca barusan. Poin yang ke-7, Rasulullah SAW mengingatkan kita. Ya, suatu perkara yang setiap hari mungkin ada di kepala kita, atau setiap detik ada di kepala kita. Itu adalah urusan harta, urusan ya rezeki. Setiap hari kita memikirkan, wah nanti kalau saya dipecat kerja, siapa yang kasih makan? Nanti kalau saya tidak kerja, rezeki saya diambil orang. Nanti gimana begini, gimana begitu, ketakutan urusan rezeki. Ya bahkan ada orang yang mencari rezeki sampai lupa sama Allah, mencari rezeki sampai tidak sholat, mencari rezeki ya banyak uangnya tapi tidak mau keluarin zakat, ya lupa sama orang miskin, lupa sama ya banyak ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tinggalkan semua karena alasan mencari rezeki. Ya, kata Rasulullah SAW, "Man kana hammuhul akhirah." Barang siapa yang tujuannya itu adalah akhirat. Jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah akan kumpulkan semuanya buat dia. Ya. Dan Allah akan jadikan kaya itu ada pada dirinya dia. Allah akan buat dia teguh, orang Allah akan bikin dia ya dikumpulkan semua yang dia butuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Dan Allah akan jadikan kaya ada di hatinya. Dia tidak pernah takut sama miskin. Itu buat siapa? Orang yang tujuannya akhirat. Wa atadhu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepada dia dan dunia itu hina, menunduk datang kepada dia. Karena nampak dia ngejar akhirat. Dunia itu ngejar dia dari belakang. Datang dengan hina dunia itu. Dan kata Rasulullah, wa man kanat niyyatuhu dunya. Tapi kalau segala sesuatu yang dia buat niatnya dunia, dunia, dunia. Farraqallahu alaihi dhai'atahu. Allah akan cerai beraikan semua masalahnya. Ya, yang tadi Allah akan satukan semua, Allah akan permudah semua hidup dia. Sekarang Allah akan cerai beraikan semuanya. Wa ja'ala faqrahu baina ainihi. Allah akan jadikan kemiskinan di hadapan matanya. Tiap hari miskin, awas miskin, awas miskin. Setiap hari, setiap detik. Ya. Walam yu'tihi dunya, dan dunia tidak datang kepada dia illa ma kutiba lahu, kecuali yang sudah dituliskan sama Allah buat dia. Ya. Banting tulang sini, tambah ekstra sana. Sudah, yang ditakdirkan sama Allah segitu ya segitu aja. Kejar dunia, kejar dunia, kejar dunia. Tidak habis-habis urusannya sama dunia. Ya segitu-gitu aja dapatnya. Ya, kita lihat sering orang-orang yang ya bapak-bapak tukang kuli ya subhanallah. Sudah di dunia hidupnya tersiksa, mikul-mikul barang berat, bahkan sampai ada yang sakit-sakit, turun bero, ada yang hernia dan lain sebagainya. Tidak sholat. Di dunia sudah diadab, apalagi di akhirat nanti. Na'udzubillah. Sudah susah hidupnya di dunia. Paling tidak dia bisa senang hidupnya di akhirat. Ini tidak. Di dunia susah, di akhirat na'udzubillah lebih susah lagi. Dia tukar surga sama uang 100.000, 50.000 per hari. Subhanallah. Itulah kata Rasulullah SAW, orang yang tujuannya ke akhirat tak akan pernah sama sama yang tujuannya dunia. Orang yang tujuannya ke akhirat, kata Rasulullah SAW, dia tidak bakal takut. Perkaranya semua sama Allah dikumpulkan, dibuat mudah semua. Dan Allah akan kaya, buat kaya dirinya. Dia punya uang 100.000, dia bisa sedekah. Tapi orang yang sama Allah dibuat cerai berai masalahnya, mau punya uang miliaran, dia lupa sama sedekah, dia lupa sama banyak hal yang sama Allah diwajibkan. Dia lupa ada zakat yang harus dia keluarkan, dan yang lain-lain. Dicerai berikan perkaranya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, lupa sama akhirat, lupa sama Allah Subhanahu wa taala, dan sama Allah dibuat takut sama kemiskinan. Dihantui sama rasa takut kemiskinan. Dan dunia tidak akan datang ke dia, ya sudah itu aja dunianya gitu. Jadi peringatan keras dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk para umatnya, jangan sampai yang dipikir hanya dunia 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 saja. Ya, nanti kehidupan kita yang hakiki itu di akhirat. Jangan sampai kita sama Allah dicerai beraikan perkara kita, dibuat susah hidup, dibuat dihantui sama rasa takut miskin terus ya, capek ya. Rasa takut miskin itu capek. Tidur tidak nyenyak,
Ya, ibadah ndak enak, ndak bisa tumaknina, ndak bisa khusyuk. Kenapa? Takut miskin. Nanti gimana kalau begini? Nanti kalau begitu gimana? Nanti uang saya ditipu orang. Nanti dan nanti. Subhanallah. Mau nutup tokonya, kalau azan mau sholat dia takut. Nanti ada orang datang, sayang. Ya, masa diusir? Masa nggak bisa beli? Subhanallah. Itulah bedanya orang-orang yang tahu ilmunya dan orang yang tidak tahu. Satunya takut sama miskin, yang satunya ya kaya, meskipun mungkin dia miskin. Dan dia bilang, gimana saya bisa miskin, sedangkan saya hambanya maha kaya. Apa yang dia minta, Allah akan kasih. Allah kaya, Allah yang punya semua. Kenapa Anda harus takut? Inilah bedanya orang yang tujuannya akhirat dan tujuannya dunia. Sebagaimana hadis yang kita baca barusan. Itu poin yang ketujuh. Jadi poin yang ketujuh ada ya tiga pembahasan, yaitu doa Rasulullah kepada orang-orang yang menghafal hadis-hadis Nabi, lalu dilanjutkan dengan tiga hal yang dapat membuat seorang yang tidak membuat seorang Muslim itu hasad atau berkhianat ya. Ya, tidak merusak hatinya seorang Muslim, dan yang ketiga adalah masalah dunia ya, dunia dan akhirat. Adapun poin yang ke-8 sudah kita bahas di poin yang ketujuh tadi, ya tiga perkara tadi, ya ikhlas beramal untuk Allah SWT, menasihati para pemimpin dengan cara yang benar, dan juga luzumul jamaah, selalu bersatu dengan jamaah kaum muslimin. Ya, ini agar selalu dijaga supaya tidak cari berai, tidak saling hasad satu dengan yang lain, dan di hati mukmin antara mukmin dengan yang lain tidak saling hasad dan tidak berkhianat. Poin yang kesembilan, para jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Bukan yang paling tampan, bukan yang paling kaya, bukan yang paling pinter, bukan yang paling apalah sebutkan semua itu, tapi apa orang yang bertakwa. Disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bahwasanya ya ayuhan nas, kata Rasulullah SAW, wahai segenap manusia, ala inna rabbakum wahid, sungguh Tuhan kalian itu ada satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna abakum wahid, dan bapak kalian itu satu, ya Nabi Adam alaihissalam. Ala fadla li Arabiyin ala a'jami. Tak ada keutamaan dari orang Arab terhadap orang selain Arab. Ya. Wala li ajamiin ala Arabi. Tidak ada juga kemuliaan atau kelebihan di kalangan orang selain Arab kepada orang Arab. Maksud, tidak ada keutamaan kelebihan di orang yang kulitnya merah sama yang kulitnya hitam. Atau tidak ada keutamaan ya wala aswad ala ahmar. Keutamaan yang kulit hitam lebih utama daripada yang kulitnya merah. Tidak ada. Illa bittaqwa. Kata Rasulullah SAW, kecuali ketakwaan yang membedakan. Jadi, jangan sampai kita merendahkan orang yang kulitnya gelap, atau kita merendahkan yang kulitnya merah, atau kita merendahkan orang miskin, atau kita merendahkan orang yang cacat, atau kita merendahkan orang yang bukan orang Arab, atau kita merendahkan orang yang selain dari ras kita. Ya, jangan. Kata Rasulullah SAW, semuanya sama. Yang membedakan itu takwanya. Yang membuat orang mulia di hadapan Allah itu takwa. Bukan kaya, bukan warna kulit, bukan banyaknya istri, bukan banyaknya anak, bukan kepintaran, bukan. Tapi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, itu suka. Bukankah sudah saya sampaikan, kata Rasulullah SAW. Ya, qalu balagha Rasulullah SAW. Ya. Akhirnya mereka para sahabat mengatakan Rasulullah SAW sudah menyampaikan kepada kita. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan kita lihat di sini para jamaah sekalian, ya betapa banyak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini modal dalam hidup kita. Ya, dua sebenarnya. Kalau dicek semua isi dalam Al-Quran dan Sunnah-Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, modal hidup kita itu yang pertama adalah takwa, yang kedua adalah sabar di atas ketakwaan, itu duanya. Takwa, sabar, takwa, sabar. Yang jelas, takwa sudah kita tahu artinya menjalankan perintah-perintah Allah di atas ilmu karena kita berharap balasan dan ganjaran dari Allah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah di atas ilmu juga, ya, ala nurin min Allah, di atas cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita takut diadab sama Allah, kita takut dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya takwa.
dan bersabar di atas itu. Itu saja dua poin dari semuanya ini, ya dua itu. Ya, jadi yang masuk surga itu adalah orang takwa, ya, yang sabar di atas ketakwaannya. Mungkin kita bisa takwa sekarang, belum tentu besok bisa takwa, karena tidak kuat. Ya. Makanya setelah itu di poin yang selanjutnya ada penjelasan lagi dari Rasulullah SAW, yaitu poin yang ke-10. Rasulullah SAW mengatakan di poin yang ke-10, ya, bahwasanya ala ukhbirukum bil mu'minin atau bil mu'min, apakah kau mau atau kalian mau aku kasih tahu siapa itu orang yang benar-benar beriman, siapa itu orang mukmin? Kata Rasulullah SAW, man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Mereka yang manusia itu merasa aman dengan hartanya dan dirinya. Ya. Barang siapa yang aminahun nas, orang-orang merasa aman dengan dari dia, hartanya aman dan dirinya aman. Ana lagi duduk sama dia, Ana merasa aman harta Ana titip ke dia, Ana ngerasa aman dan jiwa Ana juga Ana tenang ada sama dia. Ya, ini orang beriman. Ya. Kalau kita duduk sama orang dan kita merasa ada aman sama dia, wah ini orang bahaya nih. Ini sudah tanda bukan orang yang beriman, berarti orang-orang seperti itu. Seorang mukmin itu adalah orang yang merasa nyaman, aman sama dia, aman dirinya aman dan hartanya aman. Dia tidak didolimi hartanya, tidak dicurangi. Ya, dirinya juga aman, tidak ditumpahkan darahnya semau dia, tidak dimusuhi, ya, atau didolimi, dilukai, apalagi sampai ditumpahkan darahnya, dibunuh, ya, tidak. Jadi orang mukmin itu yang bisa jaga harta dan jiwanya orang. Orang ngerasa aman, harta dan jiwanya. Wal muslimu, adapun muslim seperti apa ya Rasulullah? Ya, tadi mukmin sekarang turun, muslim. Man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Orang-orang yang selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Seorang muslim itu kata Rasulullah SAW adalah yang bisa jaga lisannya dan jaga tangannya, tidak ganggu orang lain. Ya. Saliman muslimun min lisanihi wa yadihi. Yang dia selamatkan orang-orang muslim dari jahatnya lisannya dan tangannya. Ya, itulah orang-orang yang muslim. Lalu ditanya awal mujahid. Siapakah itu mereka para mujahid? Kata Rasulullah SAW, menjahada nafsahu fi ta'atillah. Mereka yang berusaha bermujahadah terus-menerus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itulah mujahid yang hakiki. Banyak orang zaman sekarang mau jihad, mau jihad, mau jihad, tapi disuruh berhenti rokok aja nggak bisa. Ya gimana coba? Ya, ulama sepakat mengharamkan rokok. Ya, tapi dia untuk meninggalkan rokoknya aja tidak mampu. Disuruh tinggalin musik tidak mampu, tidak bisa. Disuruh berhenti kerja riba, tidak bisa. Disuruh tinggalkan teman-teman yang buruk, tidak bisa. Ya, kata Rasulullah SAW, wal mujahid, ya, para mujahid itu adalah mereka yang mujahadah, yang jahadah, berjihad melawan hawa nafsunya sendiri. Berjihad agar selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya berat jamaah, ya bukan sesuatu yang mudah ini. Ini jihad yang paling susah ini. Makanya katanya Imam Ibnu Qayyim, ya, jihad ada jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, baru terakhir jihad melawan musuh. Ya, jihad melawan musuh ya sudah jelas dengan harta dan dengan dirinya dia. Dan wal muhajir, adapun orang yang hijrah itu seperti apa? Orang yang berhijrah seperti apa? Kata Rasulullah SAW, man hajaral khataya wa dzunub. Mereka yang meninggalkan dosa-dosa dan meninggalkan kesalahan-kesalahannya. Jadi orang yang mengklaim dirinya sudah hijrah, ya dia harus jalan ini, kata Rasulullah SAW. Meninggalkan kesalahan-kesalahan yang sudah dia buat, dan meninggalkan dosa-dosa, menjauhi dirinya dari dosa. Sebagaimana artinya hijrah itu artinya at-tarku al-bu'du wat-tark. Ya menjauhi dan meninggalkan itu arti dari kata hijrah asalnya itu. Al-bu'd jauh dan tark meninggalkan. Itu secara bahasa artinya seperti itu. Ya. Jadi
Di sini Rasulullah menyampaikan beberapa nasihat yang luar biasa kepada kita, bahwasanya kata Rasulullah SAW, orang mukmin itu adalah orang yang jaga diri orang dan jaga hartanya. Orang lain itu merasa aman, harta dan dirinya ada sama dia. Ya, dia selalu jaga baik-baik itu. Ya, kita tidak zolimi dirinya dan kita tidak mendolimi hartanya. Adapun orang Muslim, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang menyelamatkan orang lain dari lisan dan tangannya. Tidak menggunjing orang, tidak gibahin orang, ya, tidak menyakiti orang. Ya, itu adalah seorang Muslim. Adapun al-mujahid, ya, orang-orang berjihad adalah orang yang sungguh-sungguh terus-menerus berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun muhajir, orang yang hijrah adalah man hajaral khataya wa dzunub, mereka yang menjauhkan, meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa. Jadi jika ini kita hadirkan semua para jamaah sekalian, ya, itulah hakikat orang-orang muslim dan orang-orang mukmin yang hakiki. Ya. Itu 5 poin yang mau kita bahas pada malam ini. Ya. Dari poin yang ke-6 sampai poin yang ke-10, ya bahwasanya poin yang ke-6 tadi agar kita mendengar dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin dalam rangka yang baik dan tidak dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh adalah, ya, doa Rasulullah SAW kepada orang-orang yang menghafalkan hadis Nabi, ya bahwasanya orang yang menghafalkan hadis Nabi itu sama Rasulullah didoakan dia dengan kebaikan, dicerahkan wajahnya, ya, dan tidak cukup menghafal tapi menyampaikannya ke orang lain, ya. Ini serasi dengan sabda Rasulullah SAW, ya balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun cuma satu ayat. Kita punya ilmu, kita sudah belajar, sampaikan ke sanak famili kita, ya sampaikan satu dua yang bisa kita sampaikan, maka agar disampaikan. Dan juga Rasulullah SAW mengingatkan kita urusan dunia, ya jangan sampai ya dunia yang depan mata kita terus, tapi akhirat ada di belakang. Jangan. Tujuan kita semuanya agar selalu ke akhirat, nanti dunia akan ikut. Adapun orang-orang yang tujuannya itu dunia, akhirat tidak ikut sama dia. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, ya, aku melihat orang-orang yang mengejar dunia, akhirat tidak ikut sama dia. Ya. Dapat dunia tapi akhirat tidak ikut sama dia. Adapun, kata Imam Hasan Basri, aku melihat orang-orang yang dia itu mengejar akhirat. Dan aku lihat dunia itu ikut sama dia. Datang dunia ke dia. Ya, banyak itu aku lihat. Dan aku tidak pernah temui, kata dia, orang-orang yang ngejar dunia terus akhirat ikut sama dia. Tidak ada. Orang sudah sibuk sama dunia, sudah lupa sama akhiratnya. Tapi aku temui orang yang sibuk sama akhirat, kembalikan apa-apa ke akhirat, dikit-dikit akhirat. Aku lihat sendiri, kata Imam Hasan al-Basri, dunia itu datang ke dia. Tidak sampai dia kelaparan, tidak punya makanan, ya jadi orang miskin, kering kerontang. Ya, tidak aku temukan seperti itu, katanya Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Dan juga poin yang ke-8 tadi, bahwasanya ada 3 hal yang perlu diperhatikan supaya kita menjadi orang-orang Muslim yang tidak berkhianat atau tidak membuat hati kita itu hasad, adalah selalu jaga ibadahnya agar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa ada hak para pemimpin kita agar dinasihati dengan cara yang benar, dengan cara yang baik sebagaimana hadis yang tadi kita baca, dan juga agar jangan sampai kita mengeluarkan diri kita dari jamaah kaum muslimin, dari kebanyakan kaum muslimin yang ada, ya. Dan poin yang ke-9, ya bahwasanya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Semakin kita bertakwa, ya semakin dia mulia, kita mulia di sisi Allah. Semakin kita tidak bertakwa, ya semakin kita turun, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10 adalah bahwasanya, ya, ada yang namanya mukmin, ada yang namanya muslim, ada yang namanya mujahid, ada yang namanya al-muhajir. Ya, mukmin itu adalah orang yang bisa menjaga harta dan diri seseorang. Adapun orang muslim adalah orang yang menjaga orang lain dari lisan dan dari tangannya. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, seburuk-buruk orang itu adalah orang yang orang lain lari dari dia karena keburukan lisannya. Banyak kita malas ketemu orang. Kenapa? Karena mulutnya tidak enak. Mulutnya suka bohong, mulutnya suka fitnah orang, suka ngadu orang. Kita menghindar dari dia. Aduh, jangan deh, malas kita ketemu dia. Nah, itu ciri-ciri, ya, orang yang dimalasi untuk ketemu itu, karena lisannya kita tahu lisannya tidak benar, ya itulah orang yang terburuk, kata Rasulullah SAW.
Nah, itu diancam sama Rasulullah orang yang seperti itu. Itu orang yang paling buruk saat seseorang takut sama mulutnya. Sebaliknya, orang Muslim yang baik adalah orang yang jaga lisannya dari bisa menjaga orang lain dari lisannya dan dari tangannya. Tidak ngomongin orang, tidak gibahin orang, ya, tidak menyakiti orang. Adapun para mujahid, yang dikatakan mujahid adalah orang yang selalu berjihad, dirinya bisa dalam ketaatan kepada Allah terus. Ya, adapun orang yang muhajir, orang-orang yang hijrah adalah mereka-mereka yang menjauhkan dirinya dari apa-apa yang berbau dosa dan dari yang namanya kesalahan. Maka para jamaah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dijelaskan juga di poin yang terakhir, yang ke-11, mau kita tambah sedikit, bahwasanya kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah illa mu'min. Kata Rasulullah, tak bisa masuk surga kecuali dia orang yang beriman. Yang mana kita tahu, iman itu sama Rasulullah dikasih tahu. Mahwal iman, saat malaikat Jibril turun, yang kita yang kita kenal dengan hadis Jibril, ditanya sama Rasulullah, ditanya sama Jibril ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa itu iman? Kata Rasulullah, untuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar, ya, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Saat Rasulullah SAW ditanya apa itu iman, kata Rasulullah beriman kepada Allah, ya, beriman kepada, ya, untuk billahi wa malaikatihi, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasulullah, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Orang yang bolong satu di antara rukun iman ini, rukunnya, pondasi. Satu lepas, semuanya lepas. Oh, saya beriman ke semua, tapi saya tidak terima takdir yang buruk. Tidak bisa, gugur semua keimanan ini. Ya, ini berbahaya. Masalah rukun iman. Makanya kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah illal mu'min. Tidak masuk surga illa mu'min, kecuali orang yang beriman. Iman itu ada rukunnya. Ya, rukunnya rukun yang 6 yang kita pahami itu. Ya. Dan juga Rasulullah ini sangat banyak riwayatnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengingatkan yang tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman, tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Beriman kepada Allah, bahwasanya Allah adalah zat yang paling berhak untuk disembah. Ya, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, ya, beriman sama malaikat-malaikat, beriman sama kitab-kitab yang Allah turunkan, termasuk dalam Al-Quran. Ya, kalau ada orang yang bilang, oh ini Al-Quran bukan kalamullah, ini Al-Quran bukan, ya, firman Allah, sudah, dia tidak dikatakan orang yang beriman. Maka para jamaah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan diperhatikan, jangan sampai keimanan kita rusak. Karena kita bolong salah satu, ada rukun iman yang sama kita tidak dikerjakan atau sama kita tidak diimani. Ya. Wallahu ta'ala alam, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, beberapa poin yang lain. Masih banyak insya Allah poin-poin yang akan kita bahas, ya. Karena khutbah Rasulullah SAW di Haji Wada itu sangat panjang, dan tidak semua sahabat hafal semua dari awal sampai akhir. Ya, jadi sahabat fulan ingat perkataan masalah ini, sahabat fulan ingat masalah itu. Ya, nanti saat dikumpulkan ketahuanlah isi dari khutbah Nabi SAW di Haji Wada. Wallahu ta'ala alam. Jika para ikhwah ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Alhamdulillah, insyaAllah jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan hari ini. Banyak sekali faedah yang kita dapatkan dari nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkannya, eh, teguh di atas Islam dan keimanan kita, insya Allah. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Jemaah semua kami persilahkan. Sekali lagi, jika jemaah ingin bertanya langsung, tafadhol dipersilahkan. Bisa raise hand dan bertanya langsung kepada Ustadz. Atau bisa juga bertanya lewat kolom kolom chat di Zoom meeting, untuk kami bacakan. Atau juga mungkin yang menyimak di YouTube maupun di Facebook, kami persilahkan. Barakallahu fikum. Sambil menunggu mungkin yang
raise hand, ada yang sudah masuk ini Ustaz, pertanyaan via kolom chat dari Septian. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Apakah orang yang takut mati termasuk dalam sifat munafik? Karena kadang membayangkan bagaimana kalau mati sakitnya malaikat atau gimana nanti di kuburan karena kita belum mengalami saat maut datang dan selanjutnya. Jazakumullah khairan. Nah, Allah alam setahu ana ya, takut mati itu sebenarnya perkara yang tabii ya, perkara yang sudah memang melekat dalam diri setiap manusia. Ya, karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 106 ya, mati itu adalah musibah ya. Fa asabatkum musibatul maut ya, akan datang kena kepada kalian musibah yang namanya kematian. Siapa orang yang mau kena musibah? Tidak ada. Ya, jadi eh, seorang yang merasa dirinya takut mati, ya maka ini ditakuti sama banyak orang. Ya, manusia itu ya memang takut sama yang namanya mati. Ini tabiatnya manusia seperti itu. Ya tidak serta-merta lalu orang karena orang takut mati terus dia langsung jadi orang munafik, tidak. Bahkan justru kita ini diperintahkan untuk selalu mengingat kematian supaya kita takut dan kita beramal soleh. Itu pentingnya. Jadi dia sudah takut sama mati, ini benar. Ya, dia takut. Kenapa? Amalan saya jelek. Ya, jadikan takut itu sebagai ladang untuk amal solehnya dia. Jangan cuma takut, 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 tapi tidak ada amalannya. Ya bukan takut berarti namanya itu. Kamu tidak takut namanya. Karena banyak orang-orang yang tidak takut mati. Ya, tidak beramal dia. Ya, orang-orang yang banyak amal soleh, kenapa dia takut saat dia mati? Ditanya sama malaikat, dia tidak bisa jawab. Nah, untuk bilang dalik, dihimpit di alam kuburnya, disiksa dalam kubur. Ini bahaya. Kalau ada orang yang tidak takut mati, lupa sama dirinya bakal mati. Membuat dia lupa sama itu semua, ini bahaya justru. Justru dia nih punya kebaikan saat dia takut sama mati. Tapi takutnya mau dibuat kemana? Ya kalau dia takut terus dia mengamalkan amalan-amalan soleh, karena dia takut kalau mati dia tidak punya bekal, ya itu berarti baik, bukan munafik. Karena Rasulullah bilang, "Aksiru min dzikri hadimil ladzat." Kata Rasulullah SAW, perbanyaklah untuk mengingat penghancur kelezatan. Yaitu apa? Mati. Disuruh perbanyak mengingat itu sama Rasulullah. Supaya kita takut, supaya ada pecutan untuk beramal soleh. Ya, jadi perlu di garis bawah ya di sini, maksudnya tidak serta-merta takut mati terus jadi munafik kita. Bahkan takut mati itu bisa membawa kebaikan bagi seseorang. Bisa melarang dia dari yang namanya kemaksiatan, bisa membuat dia termotivasi soleh, ya sadar diri, bahwasanya mungkin bekalnya sedikit, dan yang seterusnya. Jadi jangan diputuskan bahwasanya yang seperti itu munafik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Insya Allah jelas bagi yang bertanya. Dan juga kami persilahkan jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan berikutnya. Nah, sepertinya belum ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Sudah cukup jelas insya Allah. Mungkin Ya, jadi kita ada insya Allah setiap kajian pembahasan materi 1 jam, lalu sisanya kita pakai untuk tanya jawab ya. Jadi buat teman-teman yang hadir di sini, kita lagi sedang membahas tentang buku tipis yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin tentang isi khutbahnya Nabi Muhammad saat beliau haji, yang mana haji itu yang pertama dan yang terakhir buat Rasulullah SAW. Dan ada pesan-pesan perpisahan dari Rasulullah ya. Ada pesan-pesan yang Rasulullah sampaikan di hadapan banyak sekali kaum muslimin. Ya, jadi eh, ini sesuatu pesan yang dipegang betul-betul sama mereka para sahabat ya. Wasiat yang pertama sudah kita sebutkan tadi, yaitu menuntut ilmu. Yang kedua, ya mengharamkan, jangan sampai kita menghalalkan darah kaum muslimin, ya mengambil darah atau mengambil hartanya kaum muslimin, dan juga mencabik-cabik ke harga diri kaum muslimin. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah masalah istri. Ya, lihat, ini perkara besar yang banyak dibuat mainan sama banyak para suami. Ya haknya istrinya,
ya apa namanya, kewajiban suami yang harus dia kerjakan kepada istrinya apa saja. Ini banyak disepelekan dan ya tidak dianggap sesuatu yang penting ya. Padahal ini termasuk dari salah satu khutbahnya Nabi ya saat Rasulullah haji agar semua bisa mendengar, agar semua berjaga dan betul-betul ya, menjalankan ini. Ya, Rasulullah kalau ngomong sampai di hajian Rasulullah sampaikan ini berarti supaya semua dengar dan semua menjaga ini. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah Rasulullah menolak itu perkara-perkara jahiliyah. Sudah tidak boleh lagi ada yang namanya perkara jahiliyah. Salah satunya yang dibahas adalah orang yang kisos. Ya, dan tidak ada lagi yang namanya riba-riba, jual beli muamalah riba itu sudah diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga diharamkan oleh Allah pastinya ya. Poin yang kelima, Rasulullah SAW masih tahu bahwasanya ada hal-hal yang dapat memudahkan seseorang itu masuk surga. Ya, jaga sholat yang lima, bertakwalah selalu kepada Allah, jaga sholat yang lima waktu, puasanya dijaga juga di bulan Ramadan, zakatnya dikeluarkan, taat sama para pemimpin dengan syarat tidak diperintahkan untuk maksiat, ya, tidak bukan dalam rangka bermaksiat, niscaya kalian akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Lalu masalah taat kepada pemimpin yang sudah kita bahas tadi, lalu ada wal hamlatis sunnah bin nadhra, bahwasanya ya motivasi buat kita agar banyak menghafal hadis-hadis Nabi ya, dan disampaikan kepada orang lain, dan juga tiga hal yang tidak membuat diri seorang muslim itu hasad atau tidak membuat dengki ya di hati seorang muslim adalah agar selalu ikhlas beramal untuk Allah Subhanahu wa taala dan menasihati para pemimpin. Orang yang berhak untuk menasihati para ahli ilmu agar selalu menasihati para pemimpin dengan cara yang baik. Waluzumul jamaah dan bersatu terus, jangan bercerai-berai. Dan poin yang kesembilan yang sudah kita sampaikan bahwasanya semakin takwa seseorang maka dia akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Haji Wada. Ini perkara penting yang perlu disampaikan ya. Dan juga disampaikan oleh Rasulullah SAW jangan sampai kita ya tujuannya dunia saja. Ingat kita akan mati semua. Makanya Rasulullah mengajarkan doa salah satunya wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan ya Allah jadikan dunia itu tujuan terbesarku. Ya jangan. Kenapa? Karena dunia ada batasnya. Ntar lagi kita mati. Yang selamanya itu nanti. Ya hidup setelah dunia ini. Dan poin yang ke-10 yang sudah kita jelaskan bahwasanya ya saat Rasulullah masih tahu mukmin itu yang seperti apa, muslim itu seperti apa, dan para mujahid seperti apa, dan muhajir itu apa. Ya, mukmin yang dia bisa jaga harta dan diri seseorang, orang muslim yang lain. Adapun muslim juga orang yang saliman nas, menyelamatkan orang dari lisan dan tangannya. Adapun mujahid orang yang terus-terusan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah muhajir, orang-orang yang mengaku dirinya hijrah adalah orang-orang yang menjauhkan dirinya dari kesalahan-kesalahan. Dan yang ke-11 Rasulullah SAW kan ayat hulul jannah ilmu. Mana iman? Ya itulah. Ya, iman itu adalah tiga artinya iman. Sudah mungkin para ikhwah sudah tahu ya. Artinya iman itu adalah qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa tasdiqum bil jinan, dan meyakini dengan hati. Wa amalun bil arkan, dan mengamali dengan anggota tubuh. Tiga. Diucapkan, diyakini, dan diamalkan. Salah satu hapus namanya bukan iman. Ya, jadi orang yang merasa dirinya beriman, dia harus punya amalan. Apa amalannya? Bukti imanmu apa? Ya. Oh, saya cuma iman dan saya cuma yakin saja dan melafalkan, tapi saya tidak punya amalan. Iya, itu namanya bukan iman. Dan itu adalah akidahnya Murji'ah. Ya, cukup saya meyakini saja atau saya menyebutkan saja sudah cukup, tidak perlu amalan gitu. Jadi jangan sampai kita cuma mengklaim diri kita beriman tapi kita tidak punya amalan. Hadza wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Eh, mungkin ada yang tanya lagi di sini, nasihat untuk anak yang jomblo. Ya, subhanallah, para jomblo ini, antum harus selalu bersyukur ada, antum harus selalu bersyukur apapun keadaan antum gitu ya dalam hidup. Antum sekarang jomblo mungkin itu adalah keadaan terbaik antum sekarang. Mungkin kalau antum nikah sekarang nih ruwet, ribut sama istri dan lain sebagainya.
Mungkin ini jalan yang terbaik buat antum sekarang. Jangan suudzon kepada Allah SWT. Itu nasihat yang pertama. Jangan suudzon kepada Allah SWT. Dan yang kedua, berhusnudzon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa yang banyak. Semoga Allah beri rezeki, ya Allah kasih kecukupan agar bisa menikah sama wanita yang baik, wanita yang bisa taat sama anak, ya wanita yang bisa eh, membuat hati tenang, wanita yang mendatangkan kebahagiaan di dunia dan nanti di akhir. Dan jangan pernah putus asa. Kalau antum sudah mampu, silahkan cari. Ya, cari apa yang antum mau, yang inginkan, cari. Minta sama Allah SWT, cari. Kalau sudah dapat istikharah, minta dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, maju, Bismillah. Ya kalau antum belum mampu, ya kata Rasulullah SAW, apa? Disuruh puasa. Kalau masih belum mampu nikah, maka berpuasa dulu. Karena nikah itu ada bebannya. Dia perlu dana, dia perlu eh, mental, ilmu, ya kesabaran. Kalau antum merasa antum belum mampu, jangan dipaksakan, banyak-banyak berpuasa, banyak-banyak berdoa sama Allah SWT. Semoga Allah mudahkan semua ya apa yang antum akan jalani di kemudian hari ya. Dan kabarin Ana kalau akhirnya antum sudah tidak jomblo lagi nanti ya. Sampai ketemu insya Allah. Ada wallahu alam. Itu nasihat Ana buat Ana pribadi dan buat teman-teman semua. Ana kembalikan ke moderatornya. Amin, amin, Allahumma amin. Jazakumullahu khairan, Ustaz, juga kepada jemaah semua. Alhamdulillah kita telah menuntaskan pembahasan materi juga sesi tanya jawab di malam hari ini. Insya Allah dimudahkan kita bertemu di sesi kajian berikutnya. Insya Allah. Baik, dengan ini kita tutup majelis kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.